Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri kita nikmat hingga hari ini. Mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan al-mubarak, as-siyam, syahrul Quran. Salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, jika kita lihat dunia ini terus berputar dan waktu terus kemudian maju, bukan berarti mundur. Maka Abu Darda pernah masuk ke dalam sebuah masjid, lalu ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi beliau, di mana tak kala orang masuk ke dalam masjid, Abu Darda tidak melihat ada satu orang pun yang melaksanakan ibadah sholat itu di dalam keadaan khusyuk. Apa yang menyebabkan kekhusyukan itu hilang? Pada akhir zaman ini, salah satunya adalah karena ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu kekhusyukan itu, yang betul-betul walam yakhsha ilallah, dan tidak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Ulama-ulama itu sudah meninggalkan kita, sudah dicabut. Lalu tinggallah ulama-ulama yang berseru kepada keburukan. Ini satu faktor. Lalu faktor lain yang menyebabkan kekhusyukan dalam ibadah solat itu hilang adalah karena pada akhir zaman ini kita terlalu disibukkan oleh hal-hal duniawi. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang sholat itu tidak lain hanyalah mendapatkan ritual saja tanpa mendapatkan nilai-nilai dari sholat itu. Sholat itu mestinya mendatangkan kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sholat itu bagi Rasulullah adalah tempat istirahat. Ketika sibuk dengan kegiatan duniawi, maka dia memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengazan supaya semua orang istirahat sejenak dari kegiatan duniawi, disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Maka oleh sebab itu sholat sebetulnya adalah tempat kita menenangkan diri. Inilah yang akan didapat bagi orang-orang yang betul-betul khusyuk di dalam ibadah sholatnya. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya bahwa ada tingkatan-tingkatan orang yang sholat itu. Jadi ternyata tidak semua orang sholat itu
mendapatkan pahala yang berbeda. Anggaplah kita yang masuk ke dalam masjid ini tidak semuanya mendapat pahala yang sama. Pertama adalah tingkatan orang yang disebut mu'aqqab oleh Ibnu Qayyim. Orang mu'aqqab ini sebetulnya adalah level yang terendah bagi orang yang sholat. Sholat itu kalau kita lihat dari manusia ini ada dua unsur. Yang pertama adalah unsur jasmani, yang kedua adalah unsur rohani. Kedua-duanya bersatu di dalam sholat. Unsur rohani itu adalah sesuatu yang dari Allah, kemudian makanannya yang dari Allah, lalu kembali kepada Allah. Satu lagi jasmani itu datangnya dari tanah, makanannya makanan tanah, kembali kepada tanah. Inilah yang dinamakan dengan manusia, bertemunya unsur jasmani dan rohani. Nah, begitu di dalam sholat, ketika sholat itu juga kita mempersembahkan jasmani kita dan terutama sekali rohani kita kepada Allah. Akan tetapi pada akhir zaman banyak orang yang hanya mempersembahkan jasmani saja tanpa menghadirkan hati. Kata Imam Al-Ghazali, mesti syarat khusyuk dalam sholat itu supaya bisa mendatangkan ketenangan. Pertama adalah al-hudurul al-qalbu, hadir qalbu itu di dalam sholat. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan al-mu'aqqab yang pertama. Siapa al-mu'aqqab ini? Adalah mereka yang sholat tapi tidak menjaga rukun dan sholat, tidak memsempurnakan wuduknya, tidak menjaga batasan-batasannya. Dia sholat juga. Nah, kata Ibnu Qayyim, orang ini tidak dapat pahala walaupun dia sholat juga. Dia takbir juga sama seperti kita, Allahu Akbar, dia sama takbir dengan kita, sama wuduk ya, tetapi dia tidak menjaga kesempurnaan wuduknya, tidak kemudian menjaga waktu sholat. Kadang dia lalai dalam sholatnya. Orang ini tidaklah mendapat pahala kata Ibnu Qayyim, tetapi orang yang level ini malah dia mendapat siksa. Mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang pertama ini. Lalu level yang kedua disebut dengan muhassab. Apa yang dinamakan muhassab? Orang ini menjaga wuduknya, lalu kemudian dia jaga rukun-rukun sholat, dia jaga batasan-batasan sholat. Tetapi ketika dia sholat, pikirannya kemana-mana, dia tidak menghadirkan hatinya. Ini agak lebih baik dari tingkatan yang pertama. Nah, orang ini hanya dihitung saja tetapi tidak dinilai. Itulah disebut dengan muhassab. Karena kenapa? Sholatnya tidak sempurna karena dia hanya sholat dengan jasad saja tetapi tidak sholat dengan qalbunya, dengan rohani. Orang ini tidak akan mendapat nilai-nilai dari sholat yang dia lakukan. Ini level yang kedua. Level yang ketiga, tingkatan orang sholat kata Ibnu Qayyim adalah mukaffar'an. Apa yang disebut dengan mukaffar'an? Adalah orang yang menjaga batasan waktu sholat, menjaga kesempurnaan wuduk, menjaga rukun-rukun wuduk, lalu kemudian di dalam sholatnya dia berjihad. Apa yang disebut dengan berjihad? Kadang datang hawa nafsunya di dalam sholat itu, tetapi dia berusaha melawan hawa nafsunya itu supaya dia kembali kepada koridor nilai-nilai sholatnya. Datang lagi, dia lawan lagi, datang dia lawan lagi. Orang ini disebut dengan mukaffar anhu. Level ini kata Ibnu Qayyim, mereka diampuni oleh Allah. Baru pada tahap diampuni oleh Allah. Nah, yang kemudian yang keempat disebut dengan orang yang disebut dengan mutsab. Al-mutsab ini apa? Adalah orang yang menjaga solatnya, yang menjaga rukun solatnya, menjaga kesempurnaannya, menjaga batasan-batasan. Dia tidak mau lalai di dalam solatnya, namun kemudian di dalam ibadah solatnya dia berhasil menghadirkan hatinya, berhasil menghadirkan qalbunya, sehingga lahir ketenangan di dalam solat dan kemudian di luar solatnya. Orang ini tidak hanya diampuni, tetapi orang ini kemudian diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Level yang terakhir Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang sholat itu adalah yang disebut dengan al-muqarrabin. Apa yang disebut dengan al-muqarrabin? Adalah orang yang sholat
tidak hanya menghadirkan hatinya, tidak hanya menjaga solat saja, tidak hanya menjaga rukun, tetapi solat sudah menjadi kebahagiaan dan kebutuhan bagi dia. Solat tidak lagi satu kewajiban, tapi kebutuhan karena dia dekat dengan Allah dan mencintai Allah. Ini level yang tertinggi yang hari ini sebetulnya sulit untuk kita capai. Yang banyak yang mencapai level yang akhir ini adalah para wali Allah, para anbiya. Tetapi setidaknya janganlah kita berada pada level yang bawah, yakni level mu'aqab, yang kemudian solat tapi tidak menyempurnakan rukun dan kesempurnaan wudhu, lalu kemudian di dalam solat pun kita tidak melawan hawa nafsu yang datang ketika solat. Dan jangan pula kita menjadi orang yang muhasab, hanya dihisab saja, dihitung saja oleh Allah, tapi tidak dikira oleh Allah. Setidaknya kita jadilah level orang yang ketiga, yakni mukaffar anhu, yakni setidaknya ketika kita sholat Allah ampuni kita dosa-dosa kita. Maka ketika kita wuduk saja, sebetulnya kalau kita sempurna wuduk, maka sesungguhnya wuduk itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Zahirnya kita mengalirkan air di wajah kita, namun batinnya, hakikatnya sebetulnya membersihkan pandangan-pandangan kita dari dosa-dosa sebelumnya, dan berkomitmen setelah sholat itu kita tidak lagi menggunakan mata kita untuk melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyapu telinga juga sama. Lalu kemudian mengalirkan air di kaki juga sama. Makanya oleh sebab itu, air yang di dalam wuduk itu jatuh ke bawah tidak boleh lagi diambil untuk wuduk, karena itu adalah dosa-dosa yang berguguran, dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itu sempurna saja wuduk kita, maka itu sudah lebih cukup kita. Apalagi kita sambung dengan sholat, maka dapatlah ketenangan bagi kita dan kebahagiaan setelah kita menunaikan ibadah sholat. Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil. Kira-kira kita ada pada level mana di dalam ibadah sholat. Ternyata orang yang masuk sholat itu tidak semua mendapat amal ibadah. Maka Ibnu Qayyim tadi menjelaskan bahwa yang pertama, level paling rendah malah mendapat siksa. Dia sholat tapi mendapat siksa. Kalau kita renungkan, kenapa? Karena sholat main-main, ibadah main-main. Solat tidak dijaga, rukun tidak dijaga, wuduk tidak sempurna. Di dalam solat pun kemudian pikirannya, hayalannya pun dibiarkan kemana-mana. Artinya orang ini sebetulnya tidak solat. Dan karena main-main inilah sebetulnya Ibnu Qayyim mungkin menjatuhkan orang ini bukan dapat pahala, tapi dapat dosa malah, karena dia main-main. Nah, oleh itu Bapak kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah, mari kita dari waktu ke waktu kita jaga ibadah solat kita, jaga rukun solat kita, jaga kemudian ilmu solat kita. Jangan terlalu banyak bergerak di dalam solat, apalagi memainkan hayalan hawa nafsu di dalam solat, karena sesungguhnya apabila itu tidak mampu kita lawan, maka sesungguhnya kita tidak menghadirkan hati di dalam kita solat. Niscaya orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan hanya mendapat letih dan penat saja ketika selesai solat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kualitas solat kita semakin baik dari waktu ke waktu. Dan tentu dari hasil solat kita, kita menginginkan innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu memberi kesan dan memberi pengaruh bagi kita, sehingga kita tercegah dari perbuatan yang keji dan tercegah dari perbuatan yang mungkar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.